Setiap dana yang dicairkan ke nasabah ini wajib dipotong senilai 15%. Nah, lalu bagaimanakah cara mengetahui 15% ini? Berapa dananya? Berapa uangnya? Oke, kita akan langsung praktekkan. Jadi potongan ini kawan, saya pernah bilang jika dia merupakan biaya kita untuk pergi menagih. Ini istilahnya biaya transportasi. Dan juga ya kawan, nanti saya langsung praktekkan dengan kalkulator. Langsung ke kalkulator saya praktekkan. Jadi seperti ini kawan. Seumpama kita ini mencairkan dana sebesar 1 juta rupiah. Nah, sedangkan yang bersih diterima oleh nasabah ini kawan, ketika kita mencairkan dana 1 juta ini, yang bersihnya dia terima 850.000. Jadi yang kita potong itu senilai 15%, itu jumlahnya, nilai dananya itu 150.000. Tetapi kawan, yang 150.000 ini itu semua bukan termasuk saldo kita, masuk ke dalam saldo kita. Yang 150.000 ini itu masih terdapat simpanan wajib nasabah di situ senilai 40.000. Yang 40.000 ini merupakan simpanan wajib dari nasabah. Kan dipotong nih 150. Jadi bagian kita yang masuk ke dalam saldo kita itu 110. Sedangkan untuk simpanan wajib buat nasabah ada 40.000. Jadi jelas di sini ya kawan, yang bersih diterima oleh nasabah jika pinjaman 1 juta itu 850, yang dipotong 150.000. Masuk ke simpanan wajib nasabah 40.000. Sedangkan yang merupakan saldo murni kita, merupakan transportasi kita itu 110. Sedangkan 40.000 ini teman-teman, tadi kan dipotong 150.000. Yang masuk ke simpanan wajib nasabah itu 40.000. Nah, inilah simpanan wajib nasabah ini 40.000. 40.000 ini yang merupakan simpanan wajib oleh nasabah dapat dipotong nanti melalui angsuran. Jadi kan seperti ini kawan ceritanya. Kalau misalnya dia pinjaman 1 juta, itu angsurannya 40.000 selama 30 hari. Jelas ya, kalau pinjaman 1 juta itu angsurannya 40.000 selama 30 hari. Jadi simpanan wajib nasabah ini kawan, yang senilai 40.000 ini bisa dipotong menjadi angsuran nanti, angsuran terakhir. Jadi kan angsurannya selama 30 hari. Nah, jadi ketika nanti dipotong dari simpanan wajibnya ini, jadi normalnya yang mereka angsur ini hanyalah selama 29 hari. Karena mereka mempunyai simpanan wajib 40.000. Itulah yang akan menjadi angsuran terakhir nanti. Simpanan wajibnya ini yang akan menjadi angsuran. Sederhananya seperti ini. Kita mempunyai uang, lalu kita mencairkan ke nasabah. Tetapi yang diterima nasabah ini hanya 850. Dan kita ambil lagi 150. Sedangkan 150 ini masih bukan termasuk saldo kita semua. Ada di situ simpanan wajib nasabah 40.000. Perlu diketahui juga ya kawan, dana yang kita cairkan ini nantinya ke calon nasabah. Misalnya seperti ini. Jika kita mencairkan 1 juta, maka dia besar pinjamannya 1.200.000. Besar pinjaman ini kawan, maksudnya 1.200.000 ini besar pinjaman, itu sudah termasuk keuntungan kita di dalamnya. Jadi setiap pinjaman ini kawan, yang kita pinjamkan ke calon nasabah kita nanti, berapapun nominalnya, kita akan mendapatkan keuntungan di situ senilai 20%. Jadi keuntungan kita di sini kawan, dana yang 1 juta ini yang kita cairkan ke nasabah nanti atau ke calon nasabah itu, keuntungannya 310.000. Oke, saya akan langsung praktekkan ya tata cara persen-persen ini dengan menggunakan kalkulator, biar lebih mudah dipahami lah. Di sini kan kawan, saya coba praktekkan mulai dari angka-angka kecil saja nih. Karena memang kita nanti membuka usaha ini kan dari main kecil-kecil dulu lah. Karena kita masih merintis dan masih pemula. Nah, saya coba praktekkan langsung nih. Seumpama nih diberi pinjaman 100.000. Lalu kita kurang 15%. Oke, jelas ya. Jadi yang diterima nasabah itu hanya 85.000. Itu sudah dipotong 15%. Seumpama nih, saya coba untuk main besar. Seumpama 1 juta dikurang 15%. Jadi yang diterima nasabah 850. Sekarang saya lanjut lagi nih kawan. Berapakah cara main persennya ketika kita ingin mengetahui simpanannya? Jadi itu sangat gampang juga kawan. Seperti ini saja. Seumpama nih pinjaman 100. Lalu kita kali 4%.
Nah, jadi dananya itu 4.000. Itu simpanan wajibnya. Lalu ketika kita juga ingin mengetahui berapakah simpanannya jika pinjamannya sudah 1 juta. Gampang. Kita ketik saja 1 juta. Lalu kita kali 4%. Simpanannya 40.000. Jadi sederhananya seperti ini. Berapapun pinjaman itu kawan, wajib dipotong 15%. Dan nanti hasilnya itu akan muncul di kalkulator. Kemudian jika kita juga ingin mengetahui 15% ini, gampang saja ya. Jika kita ingin mengetahui berapa dananya jika 15%. Itu gampang juga kawan. Kita tinggal beginikan saja. 100 misalnya nih. Langsung dikali 15%. Nah, maka muncul hasilnya 15.000. Seumpama pinjaman 1 juta nih. 1 juta. Kita langsung kali 15%. Muncul hasilnya 150.000. Jadi seperti itu kawan. Kemudian kita lanjut lagi besar pinjaman. Jadi besar pinjaman ini kawan, itu kalau misalnya kita meminjamkan dana, jadinya uang kita seperti itu. Ini keuntungan. Jadi kan dia itu dikali 120%. Itu sama tadi dengan tata caranya. Tinggal kita kalikan 120%. Misalnya seperti ini. Pinjaman 100. Lalu kita kali 120%. Jadi jadinya dana yang kita pinjamkan ke calon nasabah nanti 120. Itu dikalikan 120%. Misalnya seperti ini lagi. Pinjaman 1 juta. Lalu kita kali 120%. Jadinya 1.200.000. Seperti itu saja. Berapapun pinjaman, kita tinggal kalikan 120%. Jelas ya? Untuk video saya berikutnya kawan, saya akan membahas lagi ya. Atau untuk memberitahu lagi cara mengisi dari kolom-kolom kartu tagihan ini. Jadi kartu tagihan ini teman-teman itu sangat penting ya. Karena sebelum kita mencarikan nasabah ini, sebelum resmi ditandatangani oleh nasabah ini, dana kita ditandatangani, maka kita harus wajib dulu mengetahui kolom-kolom dari angsuran ini. Jadi teman-teman sebenarnya untuk video ini wajib dulu ya dipahami betul-betul, barulah nanti kita ke tahap cara pengisian dari kolom-kolom ini, kolom-kolom angsuran ini. Dan di video juga berikutnya ini teman-teman, dari kolom-kolom angsuran ini yang saya akan beritahu cara-cara untuk mengisinya. Saya akan tempel linknya nanti di deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja melalui link yang akan saya tempel di deskripsi. Lalu kemudian nanti itu teman-teman tinggal fotokopi saja. Oke, saya rasa video ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Ini dari besar pinjaman, dana yang kita pinjamkan ya, jadinya dana kita yang kita pinjamkan ke nasabah, kemudian potongannya 15%, lalu simpanannya 4%. Saya rasa sudah jelas semua ya. Dan jika memang teman-teman belum ada yang paham untuk video ini, belum ada yang betul-betul paham, nanti boleh tulis di komentar lah. Saya akan menjawabnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.